Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapsari Purnami Wulan dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang jaringan hewan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel atau epitelium, ikat atau konektif, otot atau muscle, dan saraf atau nervus. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Berdasarkan letaknya, jaringan epitel dibedakan menjadi 3, yaitu 1 epidermis yang berbatasan dengan lingkungan luar, 2 endotelium yang membatasi organ dalam, 3 mesotelium yang membatasi organ. Ciri-ciri khusus jaringan hewan. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf. Yang ketiga, kemampuan regenerasi tinggi. Fungsi umum jaringan epitel adalah untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi 1 epitel pipih atau squamous epithelium. Epitel pipih selapis sangat tipis, permeable, dan transport zat dilakukan oleh difusi dan osmosis. Contohnya yaitu epitel alveolus dan kapiler. Yang di sebelah kanan merupakan gambar dari epitel pipih selapis. Epitel pipih berlapis berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contohnya epitel kulit, mulut, dan vagina. Yang kedua, epitel kubus atau kuboid epithelium. Epitel kubus selapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Epitel kubus berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Contohnya epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Yang bagian atas merupakan gambar dari epitel pipih berlapis. Dan yang bagian bawah merupakan gambar dari epitel kubus selapis. Yang ketiga, epitel silindris atau kolumnar epithelium. Epitel silindris selapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada lambung, sel goblet disebut sel parietal dan menghasilkan HCl untuk mencerna makanan. Contohnya epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Epitel silindris berlapis jarang ditemukan, berperan utama dalam sekresi dan pelindung. Contohnya epitel laring, faring, trakea, dan ludah. Epitel silindris berlapis semu bersilia. Memiliki sel epitel silindris yang tersusun seperti 2 lapis. Namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal yang terlihat adalah hanya sel yang tinggi. Contohnya epitel saluran pernapasan atas. Yang gambar atas merupakan gambar dari epitel silindris selapis. Dan yang bagian bawah merupakan gambar dari epitel silindris berlapis semu bersilia. Yang keempat, ada epitel transisional. Bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis.
dan bersifat impermeable. Contohnya epitel pada kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus ginjal. Yang kelima, ada epitel kelenjar. Terletak pada kelenjar endokrin dan eksokrin. Bentuk epitel kelenjar terdiri dari tubular atau tabung dan alveolar atau membulat. Susunan jaringan epitel dan jaringan ikat. Yang pertama ada bagian apikal. Kedua bagian basal. Ketiga lamina basalis. Keempat lamina reticularis. Dan jaringan ikat. Bagian apikal adalah bagian terluar dari jaringan epitel dan dapat termodifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama mikrofili untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada silia untuk menangkap zat-zat tertentu. Bagian basal adalah bagian terdalam jaringan epitel yang berikatan dengan jaringan ikat. Lamina basalis adalah bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Lamina reticularis adalah bagian dari membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat. Jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Komponen sel penyusun jaringan ikat terdiri dari 1. Makrofag. Bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Yang kedua, ada fibroblast, protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Yang ketiga, ada sel tiang atau mast cell yang berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Yang keempat, ada sel lemak atau adipose cell adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Yang kelima, ada sel darah merah. Keenam, sel darah putih. Dan ketujuh, melanosit yang berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Komponen matriks dan serabut terdiri dari 1. Matriks komponen. Komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari bahan serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi luntur. Yang kedua, serat kolagen berwarna putih dengan daya regang tinggi dan elastisitas rendah. Yang ketiga, serat elastik berwarna kuning, daya elastisitas tinggi. Dan yang terakhir, serat retikuler berbentuk jaring, elastisitas rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pengikat antar jaringan ikat lain. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Tubuh terdiri dari serat-serat otot yang disebut miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang dengan bantuan protein aktin atau filamen halus, protein miosin atau filamen kasar, ATP, dan Ca2+. Serat otot atau miofibril tersusun atas sarkomer-sarkomer. Cara kerja otot. Yang pertama,
Miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan Ca2+ dan ATP. Yang kedua, saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek, zona H hilang. Yang ketiga, saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang, zona H kembali muncul. Klasifikasi jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Berbentuk gelondong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar. Atau involunter, atau dipersarafi saraf autonom dan tidak mudah lelah. Contohnya jaringan pada usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, dan organ dalam, dan organ tubuh lain. Yang kedua, otot lurik atau rangka. Berbentuk silinder panjang dengan inti di tepi, tidak bercabang, bekerja secara sadar atau volunter atau dipersarafi saraf pusat dan cepat lelah. Daerah terang atau isotrop atau pita I dan daerah gelap atau anisotrop atau pita A pada otot lurik dapat terlihat dengan jelas karena bentuknya teratur. Contohnya, otot yang menempel pada tulang atau daging. Yang sebelah atas merupakan gambar dari otot polos, dan yang bawah merupakan gambar dari otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Berbentuk silinder panjang dengan inti di tengah, bercabang, bekerja secara tidak sadar atau involunter, atau dipersarafi sistem saraf autonom dan tidak mudah lelah. Otot jantung membentuk cabang yang disebut syncytium dan sekat yang disebut diskus intercalar. Contohnya otot pada jantung. Sel jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf terdiri dari A. Dendrit, berfungsi menerima rangsang. B. Badan sel, berfungsi memproses rangsang. C. Akson, berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. D. Sel sekawan, berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin. Yang atas merupakan gambar dari otot jantung, dan yang bawah merupakan gambar dari jaringan saraf. Yang E, ada selubung mielin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. F, nodus Ranvier, berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Dan G, sinapsis, berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam jaringan saraf. Yang pertama ada saraf sensorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera atau penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf interneuron, saraf penghubung antar saraf atau konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjustor. Yang ketiga ada saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau penanggap rangsang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.